Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah segalanya, bahwa darah tidak pernah bohong, hingga hari pemakaman Pak Hadi itu tiba dan segalanya runtuh dalam sekejap. Di bawah langit Jakarta yang mendung, di tengah kerumunan keluarga besar yang berpakaian hitam, pengacara membacakan surat wasiat dengan suara datar yang menusuk. 90% harta warisan diberikan kepada anak angkat saya, Arya Pratama. Bisikan murka langsung menyebar seperti api. Saya, Arya, berdiri di sana, tangan gemetar memegang tanah kubur yang masih basah, merasakan tatapan menusuk dari para saudara kandung Pak Hadi. Mereka yang selama ini tersenyum manis di depan saya, kini memandang saya seperti pencuri. Saya ingat saat pertama kali Pak Hadi membawa saya pulang ke rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Saya berusia 8 tahun, yatim piatu dari panti asuhan di pinggiran Bandung. Beliau bilang, "Kau sekarang anakku, Arya. Tak ada bedanya dengan yang lain. Tapi ada bedanya. Selalu ada." Anak kandungnya, Mas Rea dan Kak Dina, selalu mendapat prioritas. Saya dibesarkan dengan kasih sayang, ya, tapi juga dengan jarak yang tak terucap. Saya belajar mandiri lebih cepat, belajar bahwa cinta harus diraih dengan usaha ekstra. Dalam hati, saya sering bertanya, apakah ini benar-benar rumah saya, atau hanya tempat singgah sementara? Hubungan saya dengan Pak Hadi lebih dari ayah anak angkat. Sejak remaja, saya merasakan getar aneh setiap beliau memeluk saya lebih lama dari biasanya. Tatapannya yang hangat, sentuhannya yang lembut di bahu saat saya belajar malam-malam. Saya tahu itu salah, tapi di tengah kesepian keluarga yang dingin itu menjadi penawar. Kami tak pernah melanggar batas isik, tapi hati kami saling terikat dalam rahasia yang dalam. Beliau sering bilang, "Kau yang paling mengerti aku, Arya. Kau yang membuat hari-hariku berarti." Saya percaya itu cinta, cinta yang tak bisa dicap karena norma masyarakat Indonesia yang keras terhadap hal seperti ini. Kini di pemakaman, rahasia itu terancam terbuka. Mas Rea mendekat, wajahnya merah padam. "Ini tidak masuk akal. Ayah pasti dipengaruhi," katanya lantang. Saya hanya diam, dada sesak. Dalam pikiran saya berputar, apakah wasiat ini balasan atas pengkhianatan yang tak pernah kami lakukan, atau justru pengakuan atas ikatan yang lebih dalam? Saya takut kebenaran hubungan kami terungkap, karena di negeri ini, cinta seperti milik kami sering dianggap dosa besar. Tapi lebih dari itu, saya takut kehilangan segalanya yang telah saya bangun dengan susah payah. Malam itu, setelah pemakaman, saya duduk sendirian di kamar lama Pak Hadi. Bau kopi hitam masih menyelimuti ruangan seperti kebiasaannya setiap malam. Saya membuka laci meja, menemukan surat lama yang ditulis tangannya. "Arya, jika suatu hari aku pergi, ketahuilah bahwa kau bukan hanya anak angkat. Kau adalah bagian dari jiwa aku yang tak pernah bisa kuberikan pada siapapun." Air mata saya jatuh. Konflik dalam hati semakin ganas, haruskah saya pertahankan warisan ini atau lepaskan demi menjaga rahasia kami tak terkubur? Keluarga mulai bergerak. Kak Dina menelepon pengacara lain mencari celah untuk membatalkan wasiat. Mereka bilang saya memanipulasi Pak Hadi di saat beliau sakit. Padahal, selama bulan-bulan terakhir, saya yang merawatnya setiap hari, menyeka keringatnya, mendengar cerita masa mudanya di Surabaya, tentang impian yang tak tercapai karena tekanan keluarga. Beliau sering menangis di pelukan saya, bilang, "Demakan ayah, Arya. Ayah tak bisa memberikan yang lebih. Saya tak pernah minta apa-apa, kecuali kebersamaan itu." Tapi kini, semua orang melihat saya sebagai ancaman. Mas Rea bahkan mengancam akan menggali masa lalu saya di panti asuhan. "Kau bukan darah kami," katanya. Kata-kata itu menusuk dalam, karena memang benar, tapi juga bohong. Hubungan kami lebih dari darah. Itu cinta yang tumbuh pelan di tengah larangan masyarakat yang konservatif. Saya sering bermimpi buruk, bagaimana jika mereka tahu bahwa tatapan Pak Hadi padaku bukan hanya kasih ayah,
tapi juga rindu yang terpendam. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Saya bolak-balik ke pengacara, membela wasiat yang sebenarnya membuat saya semakin terpojok. Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah Pak Hadi sengaja melakukan ini untuk memaksa kebenaran keluar, atau ini cara beliau melindungi saya dari keluarga yang tak pernah benar-benar menerima. Konflik batin ini menggerogoti saya setiap malam. Saya tak bisa tidur, memandang Otto kami berdua di Pantai Anyer, saat beliau tersenyum lepas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rahasia mulai retak sedikit demi sedikit. Beberapa minggu setelah pemakaman, Kak Dina datang ke rumah dengan map tebal berisi dokumen. Ini bukti bahwa ayah tidak waras saat menulis wasiat, katanya dingin. Saya tahu itu bohong karena saya yang menyaksikan penandatangan itu di hadapan notaris terpercaya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat ia menyebut nama saya dengan nada menghina. Kau pikir kami tidak tahu hubungan kalian yang aneh itu? Jantung saya berhenti sejenak. Apakah mereka sudah curiga? Malam itu, saya duduk di balkon, memandang lampu kota Jakarta yang berkelip. Pikiran saya melayang ke masa lalu, saat pertama kali saya sadar perasaan ini salah. Usia 16, saat Pak Hadi memeluk saya setelah saya menang lomba debat sekolah. Pelukannya terlalu lama, napasnya hangat di leher saya. Saya mundur, tapi hati saya berdegup kencang. Sejak itu, kami saling menghindar tatap mata, tapi ikatan itu semakin kuat. Beliau sering meninggalkan catatan kecil, ayah bangga padamu, Arya. Kau cahaya di hidup ayah. Saya simpan semua sebagai bukti bahwa ini bukan ilusi. Konflik semakin memuncak saat Mas Rea mengajak seluruh keluarga besar mengadakan rapat adat. Di rumah nenek di Bogor, di bawah pohon rambutan yang rindang, mereka membahas warisan seperti sidang pengadilan. Menurut adat Jawa kami, anak angkat tidak berhak atas bagian sebesar itu jika ada anak kandung, kata Om Besar. Saya diam saja, tapi dalam hati berteriak, adat mana yang mengatur hati manusia? Pak Hadi sendiri sering bilang bahwa cinta tak mengenal adat atau agama, tapi beliau tak pernah berani mengucapkannya lantang. Saya mulai merasa sendirian sepenuhnya. Teman-teman di kantor, tempat saya bekerja sebagai arsitek, tak tahu apa-apa. Saya pura-pura biasa, tapi setiap malam air mata jatuh. Saya rindu suara Pak Hadi memanggil Arya dengan nada lembut itu. Rindu saat kami duduk berdua di teras, membahas mimpi membangun rumah untuk anak yatim. Beliau bilang, nanti kau yang lanjutkan, ya. Karena kau yang paling mengerti penderitaan mereka. Apakah itu kode bahwa beliau tahu saya juga menderita dalam diam? Suatu hari, pengacara menelepon, ada surat lama dari Pak Hadi yang baru ditemukan, ditujukan untuk saya pribadi. Saya buka dengan tangan gemetar. Isinya membuat dunia saya goyah lagi. Arya, jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi. Ketahuilah, aku mencintaimu lebih dari ayah mencintai anak. Ini bukan salahmu, ini salahku yang tak bisa menahan hati. Warisan itu untukmu karena kau pantas. Tapi jika terlalu berat, lepaskan saja. Yang penting, hidup bahagia. Air mata saya banjir. Ini pengakuan tertulis yang jika terbuka bisa menghancurkan segalanya. Keluarga semakin agresi. Mereka menyewa detektif swasta untuk menggali masa lalu saya. Saya tahu karena ada mobil asing sering parkir di depan rumah. Rasa takut mencengkeram, bagaimana jika mereka menemukan oto-oto kami berdua yang terlalu intim meski tak pernah melanggar batas. Di masyarakat Indonesia yang masih kaku terhadap LGBT, ini bisa berarti akhir dari hidup sosial saya. Saya bayangkan headline koran, anak angkat warisi miliaran karena hubungan terlarang dengan ayah angkat. Konflik batin semakin dalam. Haruskah saya lawan mereka sampai akhir, atau mundur demi menjaga nama baik Pak Hadi? Saya sering bermonolog dalam hati, Pak, kenapa Bapak tinggalkan aku sendirian dengan beban ini? Aku cinta Bapak, tapi cinta ini terlalu mahal harganya.
Malam-malam saya habiskan membaca ulang surat-suratnya, mencari kekuatan. Tapi semakin saya baca, semakin saya sadar bahwa beliau juga menderita seumur hidup, menahan perasaan karena takut kehilangan keluarga. Akhirnya, saya memutuskan bertemu Mas Rea sendirian. Di kai kecil di Kemang, saya bilang, "Mas, aku tidak minta ini. Tapi wasiat itu kehendak Pak Hadi." Ia tertawa sinis. "Kehendak? Atau pengaruhmu yang licik?" Kata-katanya seperti pisau. Saya pulang dengan hati hancur, tapi juga tekad baru. Saya harus ungkap kebenaran sendiri, sebelum mereka yang melakukannya dengan cara kasar. Kebenaran mulai mendekat seperti badai. Saat saya membereskan barang-barang Pak Hadi di gudang, saya menemukan kotak tua berisi diari beliau. Halaman-halaman kuning penuh tulisan tangan yang rapuh. Saya baca dengan hati berdegup, entri demi entri menceritakan perjuangan batin beliau sejak bertemu saya kecil. Anak ini membuat hatiku hidup lagi, tapi juga menyiksa. Aku tak boleh, ini tabu. Saya menangis terseduh, menyadari bahwa beliau juga bergulat dengan rasa bersalah seumur hidup. Keluarga tak berhenti menyerang. Kak Dina mengajukan gugatan ke pengadilan, mengklaim Pak Hadi dementia saat membuat wasiat. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya duduk di bangku tergugat, merasakan tatapan hakim yang netral tapi berat. Saksi-saksi dari keluarga bersaksi bahwa akhir-akhir ini Pak Hadi sering bicara sendiri, tapi saya tahu itu karena kesepiannya. Dokter yang merawat bilang beliau waras sampai akhir. Di luar sidang, wartawan mulai mengintai. Rumor menyebar di media sosial, warisan miliaran untuk anak angkat, ada apa di baliknya? Saya takut sekali. Di Indonesia, isu seperti ini bisa menjadi bom waktu. Saya bayangkan jika diari itu terbuka, nama kami akan tercoreng selamanya. Tapi di saat yang sama, saya merasa ini saatnya kebenaran dibebaskan, meski pahit. Konflik semakin gaiceng saat Mas Rea menemukan oto lama kami berdua di Ila Puncak saat saya ulang tahun ke-20. Kami berpelukan, tersenyum bahagia. Ia kirim oto itu ke saya dengan pesan, "Ini bukti pengaruhmu." Saya balas, "Itu cinta keluarga, Mas." Tapi dalam hati, saya tahu itu lebih. Saya mulai ragu apakah mempertahankan warisan berarti mengkhianati rahasia kami. Malam-malam semakin gelap. Saya sering mimpi Pak Hadi datang, bilang, "Lepaskan saja, Arya. Aku tak mau kau menderita." Bangun tidur, saya basah keringat. Saya hubungi teman lama dari panti asuhan, cerita sedikit. Ia bilang, di adat kita, anak angkat punya hak jika sudah diakui. Tapi hati itu urusan Tuhan. Kata-katanya menghibur, tapi tak cukup. Sidang kedua lebih dramatis. Pengacara keluarga hadirkan saksi perawat yang bilang Pak Hadi sering memanggil nama saya di saat sekarat dengan nada rindu. Seperti kekasih, katanya. Ruang sidang gaduh. Hakim ketuk palu. Saya hampir pingsan. Kebenaran hampir terungkap paksa. Saya putuskan bicara dengan Kak Dina sendirian. Di rumah lama, saya bilang, "Kak, Pak Hadi mencintai aku sebagai anak, tapi juga lebih. Bukan salah kami." Ia menangis. "Kenapa ayah tak pernah bilang pada kami?" Jawaban itu membuat saya sadar, beliau takut kehilangan mereka juga. Pengkhianatan bukan dari saya, tapi dari rahasia yang dipendam terlalu lama. Emosi semakin dalam. Saya mulai sakit, tak makan berhari-hari. Dalam hati, konflik berperang, pertahankan hakku sebagai anak angkat, atau akui hubungan kami demi kejujuran. Saya tulis surat untuk pengadilan tapi tak berani kirim. Yang mulia, warisan ini bukan tentang uang, tapi tentang cinta yang tak pernah dicap. Badai semakin kencang. Media mulai menulis spekulasi, hubungan terlarang di balik warisan miliaran. Oto saya dan Pak Hadi beredar luas. Masyarakat ramai komentar, sebagian menghujat, sebagian bela.
Di negeri yang masih memperdebatkan LGBT, ini menjadi sensasi nasional. Saya tak keluar rumah, takut dihakimi. Mas Rea datang lagi, kali ini dengan wajah lelah. Arya, kami temukan diari ayah. Jantung saya jatuh. Ya lanjut, kami baca semuanya. Ayah. Mencintaimu seperti itu. Air matanya jatuh. Untuk pertama kali ia peluk saya. Makan kami tak mengerti. Saat itu, saya tahu pengkhianatan terbesar adalah ketidakpahaman keluarga. Sidang terakhir digelar. Saya naik ke mimbar saksi, suara gemetar. Pak Hadi adalah ayah terbaik, tapi juga orang yang paling kesepian. Cinta kami tak pernah salah, hanya tak diterima masyarakat. Ruang sidang hening. Hakim tunda putusan. Malam itu, keluarga berkumpul. Kami baca diari bersama, menangis bersama. Kak Dina bilang, ayah menderita karena tak bisa jujur. Saya angguk. Rahasia terungkap, tapi bukan dengan kehancuran, melainkan pemahaman. Konflik batin saya mencapai puncak. Saya putuskan mundur dari klaim 80, minta hanya cukup untuk lanjutkan mimpi Pak Hadi, bangun panti asuhan baru. Biarkan sisanya untuk kalian, kata saya. Mereka protes, tapi saya tegas. Emosi banjir. Saya rasakan kelegaan meski sakit. Cinta kami akhirnya bebas, meski beliau sudah tiada. Setelah pengumuman mundur, media berbalik, anak angkat pilih pengampunan daripada warisan. Opini publik berubah, banyak yang tersentuh. Keluarga mulai dekat lagi. Mas Rea bantu saya bangun panti asuhan di Bandung atas nama Pak Hadi. Tapi luka dalam masih ada. Saya sering kunjungi makam, cerita sendirian. Pak, aku bahagia sekarang, meski tanpa Bapak. Angin sepoi seperti jawaban. Suatu hari, surat lama dari Pak Hadi muncul lagi, entry terakhir, jika Arya membaca ini, ketahuilah bahwa pengorbananmu adalah cinta terbesar. Saya tersenyum pahit. Keluarga rayakan ulang tahun saya pertama tanpa beliau. Mereka peluk saya erat. Kau tetap saudara kami, kata Kak Dina. Air mata bahagia jatuh. Konflik batin pelan reda. Saya sadar, warisan sejati bukan uang, tapi cinta yang abadi. Tahun berganti, panti asuhan berdiri megah. Anak-anak yatim tersenyum, mengingatkan saya pada masa kecil. Saya jalani hidup dengan damai, meski rindu Pak Hadi tak pernah hilang. Keluarga sepenuhnya terima saya. Kami sering berkumpul, cerita masa lalu tanpa rahasia lagi. Mas Rea bilang, ayah bangga padamu, Arya. Di masyarakat, cerita kami jadi inspirasi, cinta tak selalu sesuai norma, tapi bisa manusiawi. Beberapa pemuda hubungi saya, cerita perjuangan mereka. Saya dengar, beri dukungan. Akhirnya, saya tulis buku tentang kami, tanpa sensasi, hanya kejujuran. Judulnya, Cinta yang Tak Terucap. Buku itu laris, menyentuh banyak hati. Di makam Pak Hadi, saya letakkan bunga. Pak, kita menang. Cinta kita abadi. Angin hangat berhembus, seperti pelukan terakhir. Hidup berlanjut, dengan pengampunan, penerimaan, dan cinta yang akhirnya bebas. Di negeri yang pelan berubah, cerita kami jadi bukti bahwa kemanusiaan lebih besar dari segala larangan.